sejahtera, yang terhormat Bapak Ibu Asesor, perkenankan saya Christina Emerensiana Noya Nahak SPD MPD untuk memaparkan rancangan pembelajaran pada mata kuliah pendidikan IPA SD yang saya ampu. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan ditawarkan pada semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan berfokus pada rencana pembelajaran semester atau RPS untuk pertemuan ke-13 dengan menggunakan kerangka DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah pendidikan IPA SD merupakan mata kuliah keahlian yang bersifat lanjutan, di mana mahasiswa diwajibkan telah lulus mata kuliah prasyarat, yaitu konsep dasar IPA SD. Secara umum, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan wawasan komprehensif, mulai dari hakikat IPA, landasan yuridis dan filosofis, teori belajar, taksonomi, hingga pengembangan keterampilan abad 21. Puncaknya, mahasiswa diharapkan mampu merancang, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran IPA yang inovatif di sekolah dasar, termasuk di dalamnya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pertemuan ke-13, mahasiswa diharapkan akan mencapai sub CPMK 10, yaitu mampu menerapkan pendekatan dan strategi diferensiasi dalam pembelajaran IPA SD. Kemampuan ini diukur melalui 2 indikator utama. Yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan konsep pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran IPA di SD, dan yang kedua, ketepatan dalam mendesain sebuah rancangan pembelajaran IPA di SD dengan menerapkan pendekatan diferensiasi secara nyata. Materi pokok pada pertemuan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi sebagai solusi pedagogis dalam konteks IPA SD. Materi ini akan saya sajikan dalam kerangka yang pertama, filosofi inti, memahami diferensiasi bukan sebagai metode tambahan, melainkan sebagai filosofi mengajar yang bergeser dari equality atau sama rata menuju equity atau berkeadilan. Ini adalah jiwa yang menghidupkan raga berupa model-model pembelajaran inovatif. Yang kedua, 3 pilar diagnostik. Menganalisis kebutuhan siswa berdasarkan 3 pilar utama, yaitu kesiapan atau readiness, minat interest, dan profil belajar atau learning profile. Proses diagnostik ini mengambil hasil penelitian saya di SD Impres Labat yang menjadi fondasi utama sebelum merancang pembelajaran. Yang ketiga, 4 komponen yang dapat didiferensiasikan, yaitu membedah strategi praktis untuk memodifikasi 4 komponen kelas, yakni konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, bagaimana materi akan saya sampaikan kepada mahasiswa, yaitu melalui beberapa cara dengan sistem pembelajaran menggunakan model blended learning, yaitu kombinasi tatap muka manfaatan Edling UCB untuk materi pendukung dan pengumpulan tugas. Metode pembelajaran, saya akan mengkombinasikan beberapa metode untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendalam, yaitu ceramah interaktif. Sesi awal akan saya gunakan untuk membangun fondasi pemahaman, menjelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah jiwa yang menghidupkan setiap raga, model pembelajaran seperti PBL atau PJBL. Saya akan mengaitkannya secara langsung dengan teori belajar konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky dan hakikat IPAS yang holistik, yaitu produk, proses, dan sikap. Kemudian saya akan menggunakan problem-based learning yang terdiferensiasi. Siswa akan dihadapkan pada sebuah masalah otentik seperti Anda adalah guru kelas 4 yang akan mengajarkan topik perubahan wujud benda. Di kelas Anda terdapat siswa dengan tingkat kesiapan, minat, dan beberapa yang suka fenomena alam seperti hujan dan profil belajar yakni visual dan kinestetik yang beragam. Bagaimana Anda merancang sebuah pengalaman belajar yang dapat melayani semua siswa ini?
Kemudian, bagaimana saya membangun interaksi yang responsif dan inklusif dalam pembelajaran, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, interaksi dosen dan mahasiswa. Peran saya adalah sebagai arsitek pengalaman belajar. Selama PBL, saya akan menerapkan asesmen formatif berkelanjutan dengan berkeliling, mengajukan pertanyaan pemantik, dan memberikan scaffolding sesuai kebutuhan. Ini adalah implementasi dari konsep Zone of Proximal Development atau ZPD dari Vygotsky. Kemudian yang kedua, interaksi antar mahasiswa. Saya akan mendorong terbentuknya komunitas pembelajar di mana perbedaan dihargai sebagai aset. Interaksi tidak hanya terjadi dalam diskusi, tetapi juga melalui strategi fleksibel group. Mahasiswa akan dikelompokkan secara dinamis, kadang berdasarkan minat, berdasarkan kesiapan untuk mengerjakan tugas, sehingga mereka dapat saling belajar, dan suasana kelas akan dibangun menjadi lingkungan belajar yang aman dan suportif, di mana mahasiswa berani mencoba dan tidak takut salah. Kemudian, bagaimana saya mengukur ketercapaian mahasiswa secara adil dan komprehensif? Dengan teknik dan bobot, penilaian bersifat non-tes dengan bobot 10% dengan fokus pada asesmen untuk pembelajaran. Dengan indikator penilaian proses atau formatif melalui observasi selama diskusi PBL menggunakan rubrik penilaian diskusi. Saya akan menilai kemampuan mahasiswa menganalisis kasus, mengaitkannya dengan pilar diferensiasi seperti kesiapan, minat, dan profil, kemudian merumuskan strategi diferensiasi proses dan konten. Penilaian produk atau sumatif untuk sub CPMK ini, penilaian berfokus pada tugas utama, yaitu mendesain rancangan pembelajaran IPA yang berdiferensiasi. Produk ini berupa RPP, video simulasi mengajar. Rubrik penilaian akan berfokus pada kriteria esensial yang sama, misalnya kejelasan tujuan, ketepatan strategi diferensiasi, dan kesesuaian asesmen, meskipun format produknya berbeda. Berikut, saya akan tampilkan proses pembelajaran mata kuliah ini dengan materi pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran IPA SD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian? Baik, Ibu. Baik, hari ini kita akan mulai perkuliahan pada mata kuliah pendidikan IPA SD di pertemuan yang ke-13. Sebelum memulai, Ibu minta saya lantri untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Selantri. Sebelum mulai perkuliahan, masuk ke materi, mari kita melakukan presensi. Silakan kasih keluar HP, keluarkan HP kalian untuk scan upload yang kita tampilkan di depan. Sudah semua? Sudah, Bu. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam IPA di SD. Sumber belajar yang kita pakai itu dari buku chapter yang Ibu tulis tentang kurikulum merdeka, implementasi dan pengaplikasiannya. Kemudian dari artikel yang Ibu tulis, kemudian sudah dipublikasi di jurnal
filosofi dan urgensi pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, kalian mampu mendesain pembelajaran IPA di SD secara konkret menerapkan strategi diferensiasi. Nah, anak-anak, untuk penilaian kita pada hari ini dalam perkuliahan ini ada dua. Yang pertama penilaian proses atau formatif, di mana nanti ibu akan mengamati kegiatan presentasi kalian, meliputi keaktifan, kemudian kualitas argumen, pernyataan atau pertanyaan kalian, kemudian bagaimana kalian bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua ada penilaian produk berupa tugas mandiri. Nanti itu ya baik, masuk ke materi. Apa itu pendekatan diferensiasi dan mengapa perlu pendekatan diferensiasi? Siapa yang bisa menjawab? Strategi diferensiasi merupakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Nah, mengapa pembelajaran strategi diferensiasi ini sangat penting? Karena dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, efektif, menyenangkan, kemudian berpusat pada peserta didik dan juga berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Iya. Terima kasih Sherly yang sudah menjawab. Jadi jawaban Sherly itu benar. Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan salah satu pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan dan minat siswa. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Agar terciptanya pembelajaran yang efektif, inovatif, menyenangkan, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Itu tujuan dan mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting untuk kita pelajari. Nah, paradigma baru dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dari transfer ilmu ke konstruksi pengetahuan. Jadi kalau paradigma lama itu guru mentransfer pengetahuannya kepada peserta didik, tetapi dalam pembelajaran berdiferensiasi peserta didik sendiri yang berusaha untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka secara aktif. Nah, ini sesuai dengan teori konstruktivisme. Dari konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky, di mana pengetahuan bukanlah sesuatu yang diterima secara pasif oleh anak, tetapi dibangun secara aktif oleh peserta didik. Kemudian di dalam pembelajaran berdiferensiasi ada model, kemudian dikombinkan dengan pendekatan diferensiasi sehingga muncul istilah ada jiwa dan raga. Nah, jiwa dan raga dalam pembelajaran yang dimaksud dengan raga atau yang dimaksud dengan jiwa akan kita kupas bersama, yaitu model pembelajaran inovatif itu sebagai raga. Nah, model pembelajaran inovatif itu seperti PBL, PCBL, Discovery Learning, kemudian ada Inquiry. Nah, model sebagai raga ini, model atau raga ini sebagai langkah-langkah atau sintaks pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu dikenal sebagai atau disimpulkan sebagai jiwa. Ya, disimpulkan sebagai jiwa. Jadi jiwa yang menghidupkan setiap model pembelajaran. Next. Filosofi inti dari pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi inti dari pembelajaran berdiferensiasi ini dari yang namanya
mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan itu yang diberikan kepada guru untuk siswa sehingga pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi kita menyesuaikan pengajaran dengan 3 hal. Yang pertama, kebutuhan. Yang kedua ada minat. Yang ketiga ada jadi ada kebutuhan, ada minat, kemudian ada tingkat keterampilan siswa yang berbeda dalam kelas. Nah, ada 3 pilar diagnostik sebagai kunci untuk mengenal siswa. Diagnostik untuk sebagai kunci untuk mengenal siswa. Yang pertama itu kesiapan. Kesiapan ini sebagai pengetahuan dan keterampilan pada siswa untuk mengenal topik-topik tertentu. Kemudian minat ini seperti yang sudah disampaikan oleh Marta bahwa berhubungan dengan hobi atau aktivitas yang bisa membangkitkan siswa untuk belajar. Nah, cara untuk mengetahui minat ini bisa dengan survei, bisa dengan jurnal atau percakapan secara pribadi. Kita lanjut ke 4 komponen di kelas yang dapat 4 komponen kelas yang dapat didiferensiasikan. Nah, ada 4 komponen kelas yang dapat didiferensiasikan dalam pembelajaran. Yang pertama konten. Konten itu berhubungan dengan apa yang siswa pelajari. Kemudian yang kedua itu proses. Proses itu berhubungan dengan bagaimana siswa mengolah materi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga itu produk. Nah, produk ini berkaitan dengan hasil belajar siswa. Siswa bisa mengumpulkan hasil belajar dalam bentuk apa saja. Kemudian yang keempat itu adalah lingkungan belajar, di mana guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman dan nyaman, kemudian suportif. Next. Nah, bagaimana strategi diferensiasi konten dalam pembelajaran IPA di kelas? Strategi diferensiasi konten dalam pembelajaran IPA di kelas ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan akses yang beragam terhadap materi tanpa mengubah tujuan pembelajaran. Contoh, topik sistem tata surya disebut, kemudian kelompok A atau kesiapan awal itu membaca teks yang sederhana. Kemudian kelompok B, kesiapan menengah, membaca artikel dari majalah. Kemudian kelompok C atau kesiapan tinggi, menjelajahi situs web. Kemudian format konten ini beragam dengan menyajikan konsep sistem tata surya, bisa melalui video animasi, infografis, dan buku teks. Kemudian strategi diferensiasi proses. Nah, tujuan dari strategi diferensiasi proses ini memberikan aktivitas yang beragam agar siswa dapat memahami materi dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Contoh di sini topiknya sifat-sifat benda. Kelompok kinestetik mengklasifikasikan benda nyata berdasarkan wujudnya. Terus kelompok 2 visual menggambar diagram perubahan wujud benda. Kelompok yang ketiga linguistik. Itu apa yang dilakukan oleh guru? Membaca tentang petualangan molekul air. Iya, membaca cerita tentang petualangan molekul air. Jadi strategi diferensiasi proses ini dalam kegiatan pembelajaran bisa dilakukan dengan grup yang fleksibel. Strategi diferensiasi produk. Nah, strategi diferensiasi produk dalam kelas IPA ini tujuannya untuk memberikan pilihan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling mereka kuasai. Nah, contoh di sini adaptasi makhluk hidup. Anak bisa menghasilkan sebuah produk dengan cara apa? Membuat model biji, kemudian menulis laporan penelitian, kemudian menggambar komik, dan yang keempat membuat presentasi. Nah, interaksi dalam model pembelajaran normatif diferensiasi adalah jiwa yang menghidupkan
sudah kelompok sampaikan itu tidak ada yang salah, semuanya baik dan benar. Ibu akan memberikan penguatan lagi terkait hasil presentasi kalian, di mana tadi Ibu memberikan studi kasus tentang topiknya itu tentang sifat-sifat cahaya. Nah, diferensiasi kontennya kalian bisa menyediakan sumber belajar yang berjenjang. Seperti apa sumber belajar yang berjenjang? Bisa seperti komik atau gambar sederhana tentang cahaya. Kemudian bisa berupa artikel dari majalah. Terus berkaitan dengan diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses itu guru bisa menyuruh atau meminta anak untuk melakukan eksperimen tentang sifat-sifat cahaya dengan menggunakan senter, cermin, dan gelas air. Terus yang kedua itu untuk kelompok visual bisa dengan menggambar diagram yang menjelaskan bagaimana bayangan atau pelangi terbentuk. Kemudian diferensiasi produk itu untuk kelompok 1 atau bisa diberikan pilihan. Tidak perlu membentuk anak dalam kelompok, namun diberi pilihan. Di mana anak bisa membuat pertunjukan wayang kulit sederhana, kemudian bisa menggambar poster atau imaging rainbow, kemudian menulis laporan singkat atau membuat video penjelasan singkat tentang sifat-sifat cahaya. Baik, setelah diskusi kelompok dan materi yang sudah kita jelaskan, apakah ada pertanyaan? Saya boleh share terkait pertanyaan dari saya nanti. Bagaimana guru menciptakan pembelajaran? Guru menyediakan sumber belajar. Kemudian model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik sampai tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Pertanyaan yang kedua masih ada? Ya, silakan. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan guru jika dalam satu kelas ada siswa yang dapat memahami materi IPA dan ada yang masih kesulitan? Iya, apa yang dilakukan oleh guru jika ada yang sudah memahami materi atau ada siswa yang belum memahami materi? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Guru ketika ada di kelas ada anak yang sudah bisa dan ada anak yang belum bisa, guru bisa mengcombine diferensiasi prosesnya, bisa mengcombine diferensiasi kontennya, sehingga anak yang tidak bisa mengejar anak yang bisa. Kemudian tujuan pembelajaran bisa dicapai oleh semua anak. Next, nanti kita sudah berada di pengunjung. Mari kita buat kesimpulan dan refleksi bersama. Atau siapa yang bisa buat resume untuk materi kita hari ini? Iya, silakan. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran inovasi ibarat kata yaitu laba yang menjadi estetik dan juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa di kelas. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya. Jadi Ibu akan tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh si Colin, si Nina ya. Jadi model pembelajaran inovatif adalah ragam yang kuat untuk pembelajaran yang aktif. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu adalah jiwa yang mengusahakan atau memastikan bahwa ragam tersebut berfungsi untuk siap dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian peran guru itu telah berevolusi dari menjadi sumber pengetahuan bagi siswa berubah menjadi arsitek pengalaman belajar bagi siswa. Kemudian hasil penelitian Ibu itu sudah membuktikan bahwa pendekatan diferensiasi ini bisa meningkatkan atau mengoptimalkan hasil belajar siswa, menciptakan pembelajaran yang aktif, menciptakan pembelajaran yang inklusif, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Baik, sebelum berakhir ada tugas yang Ibu siapkan untuk kalian. Tugas mandiri ya, ada tugas mandiri. Silakan dicatat atau nanti bisa lihat di Edlin CB. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi ilmu pendidikan dan pembelajaran IPA di SD. Pesan dari saya,
Jangan takut untuk bereksperimen dan menemukan cara yang paling cocok untuk Anda. Perjalanan belajar Anda baru saja dimulai. Terima kasih telah menyimak.